Hai, assalamualaikum. Ginas di sini. Teman-teman, kita lanjutin yuk pembahasan latihan soal UTBK. Sekarang kita ada di nomor 15. Bentar, saya pakai apa nih? Oh, ini. Oke. Hai, assalamualaikum. Ginas di sini. Teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal UTBK. Sekarang kita ada di nomor 15. Perhatikan soalnya baik-baik. Faktor eksternal yang memicu terjadinya perubahan relief lahan. Faktor eksternal artinya faktor yang berasal dari kondisi lahan. Kira-kira yang mana nih? Apakah rendahnya kelembapan udara? Tidak, karena itu adalah kondisi dari bawaan lahannya. Besarnya kemiringan lereng, lereng jelas adalah karakteristik yang berkaitan dengan karakteristik lahan. Kondisi sifat fisik kimia tanah, tidak juga. Rendahnya kerapatan vegetasi juga bukan, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Tingginya curah hujan di wilayah curah hujan wilayah seperti itu ya. Karena itu adalah faktor eksternal, artinya bukan bawaan dari kondisi lahannya. 16. Manfaat utama dari pelestarian hutan mangrove bagi lingkungan dan kehidupan makhluk hidup adalah apakah adanya peningkatan kadar oksigen, ini adalah faktor klimatik. Oke, ini klimatik artinya memang berdampak pada makhluk hidup tapi tidak secara langsung. Melestarikan biota laut, betul, ini adalah berkaitan dengan makhluk hidup atau organisme. Oh, tulisannya ya, mantul. Kemudian ada lagi peningkatan kerapatan mangrove. Ini kondisi karakteristik mangrove to mangrove gitu. Jadi kayak tidak berdampak pada siapapun. Jadi pada apapun juga hanya membandingkan kerapatan mangrove ini sepertinya hanya pengecoh. Ketersediaan kayu bakar ini untuk kepentingan manusia. Ya, jadi ya sih makhluk hidup tapi tidak secara umum makhluk hidup. Ini lebih pada kondisi manusia. Wilayah aman tsunami juga berkaitan langsung dengan kondisi manusia. Jadi kira-kira mana nih yang paling tepat? Maka dilihat dari hasil analisis butir soal, maaf, hasil analisis dari pilihan ganda, maka yang paling tepat adalah yang B, itu melestarikan biota laut. Karena mangrove itu teman-teman bisa melestarikan. Kenapa dikatakan bisa melestarikan? Karena pada mangrove juga ada ekosistemnya gitu. Dimana kalau misalnya mangrove lestari, ekosistem di dalamnya misalnya jenis ikan yang bisa tumbuh di sana, kemudian burung-burung yang tinggal di sekitar kawasan mangrove gitu, itu juga bisa melestarikan makhluk hidup yang lain yang pada akhirnya akan berdampak pada dan menguntungkan pada manusia. Gitu. Selanjutnya nomor 17. Selanjutnya nomor 17, pemilihan tingkat akurasi alat survei. Akurasi alat survei lapangan ditentukan oleh apa? Apakah karena ketersediaan biaya operasional? Bisa jadi. Tingkat ketelitian data. Akurasi dengan tingkat ketelitian itu adalah hal yang sama. Jadi kita tidak bisa mengaitkan hubungan sesuatu yang sama gitu, tidak ada sebab akibatnya. Kemudian tujuan pelaksanaan penelitian, adanya peraturan pemerintah yang berlaku, ini bisa jadi berpengaruh tapi sangat sedikit, sangat kecil sekali. Ketersediaan alat survei, ya sih, meskipun alat surveinya tersedia, saya tukang tek-tek nih. Record nggak ya? My goodness, saya beres. Oke, maka dari hasil analisis pilihan ganda lagi kita bisa menentukan bahwasannya tingkat akurasi itu sebenarnya bagaimana tujuannya. Kalau tujuannya misalnya hanya meneliti, hanya mendata kawasan RT RW, kenapa kita harus memilih alat survei yang bisa digunakan untuk nasional? Kan sayang gitu. Atau misalnya kita akan meneliti skala nasional, tapi alat surveinya hanya untuk meneliti hanya cukup untuk kawasan yang lebih kecil, maka tidak akan efektif gitu. Jadi yang paling tepat adalah kita harus tahu dulu tujuan pelaksanaan penelitiannya seperti apa gitu. Selanjutnya nomor 18.
Pemilihan tingkat akurasi survei lapangan ditentukan oleh diulang. Berarti yang C ya. Kemudian nomor 19 maksud saya, hutan lahan basah dan hutan lahan kering pada foto udara dapat dibedakan dengan menggunakan kunci interpretasi bla bla bla. Kita harus tahu dulu interpretasi itu apa sih? Interpretasi itu adalah proses kita menerjemahkan objek-objek yang nampak pada citra satelit atau citra foto udara. Nah, hal apa saja yang tampak pada citra adalah berkaitan dengan bentuk. Bentuk itu adalah ya bentuk segitiga kah, persegi panjang kah, bulat ataukah lonjong gitu. Nah, itu bisa langsung dilihat nanti dari bentukannya. Misal ini bentuknya lonjong. Kira-kira ini objek apa ya gitu. Kemudian ada lagi ini nih ada persegi atau enggak yang bentuknya letter L gitu. Ada yang kotak-kotak kecil-kecil gitu kalau dilihat dari ukuran gitu. Terus ada lagi rona. Kalau rona itu tentang tingkat kecerahan objek ya. Nah, misal nih di gambar yang ini ada A, ini zona B. Kira-kira dilihat secara rona lebih cerah yang mana? Lebih cerah yang A gitu. Nanti bisa dilihat berdasarkan kerapatan objek, berdasarkan tingkat teksturnya tinggi dari setiap elemen yang ada pada kawasan B itu pasti berbeda dengan yang A gitu sehingga menimbulkan tekstur yang tampak kasar dibandingkan dengan rona yang lebih gelap dibandingkan dengan uh, zona yang sebelah A gitu, zona bagian A itu dari rona. Kemudian ada lagi dari tekstur yang tadi ya, tekstur itu tentang kasar atau tingkat kekasaran lah katakan, tingkat kasar atau lembut atau halus gitu. Nah ini bisa dilihat dari kalau misalnya kasar itu dia ketinggiannya tuh berbeda-beda gitu. Kalau yang halus biasanya objeknya itu memiliki ketinggian yang sama. Membahas tentang tekstur dan juga rona, teman-teman perhatikan ini ada deliniasi A dan ini yang deliniasi B. Kira-kira lebih halus yang mana teksturnya? Lebih halus yang A. Dilihat lagi, ini adalah kira-kira apa ya gitu. Kalau misalnya kita melihat pola bentukannya seperti ini, kita bisa mengasumsikan kalau tidak jalan, ini adalah sungai. Oke. Jalan atau sungai? Kira-kira jalan atau sungai? Jalan Bu. Masa sih? Kalau jalan biasanya kita akan lihat apa unsur interpretasi yang lain yaitu asosiasi. Asosiasi itu adalah keterkaitan, mana ini Kak? Keterkaitan antara satu objek dengan objek lain. Misal kita kembali ke gambar ini. Kalau kita mengasumsikan deliniasi A ini adalah jalan, biasanya jalan itu punya ada mobil, ada kendaraan gitu ya. Nah, di sini tidak. Berarti kita bisa mulai menginterpretasikan ini adalah objek yang lain, sungai misalnya. Sungai itu adalah objek yang terdiri dari cairan karena dia kan jalan air gitu. Nah, air itu karakteristiknya adalah dia meresap cahaya sehingga objek pantulan pada citra dia akan tampak gelap. Jadi kalau misalnya kita ngeliat badan kayak gini atau bentukan kayak gini, oh ini sepertinya adalah sungai karena ronanya gelap, kemudian teksturnya halus tanpa ada objek lain di dalamnya. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah bukan jalan raya, tapi sungai, seperti itu. Kemudian dilihat lagi ada pola. Bahwa pola itu adalah susunan objek. Apakah objek-objek itu tersusun secara rapi? Apakah melingkar? Ataukah linear? Misalnya seperti ini nih, vegetasi atau tanaman yang tampak lurus gitu, memanjang. Nah, kita bisa nanti melihat lagi adanya situs. Situs itu adalah keterkaitan antar objek, artinya ada hubungan sebab akibat, tapi tidak secara nampak, tidak secara langsung. Seperti tadi, kita bisa mengasumsikan tanaman ini pohon-pohon atau vegetasi yang ditanam di sini itu dia berdekatan dengan apa sehingga membentuk pola memanjang. Dia berdekatan dengan jalan misalnya sehingga penanaman di pinggir dia itu membentuk pola vegetasi secara linear.
Itu. Kemudian kalau bayangan kita bisa melihat dan menentukan tinggi dari objek. Misal gitu ya, atau enggak misal nih yang ini nih. Penggunaan unsur bayangan untuk mengenali objek, gedung, atau menara, karena kita bisa melihat ini tingginya berapa gitu. Kemudian, oh ini merupakan suatu objek memiliki ketinggian gitu. Atau misalnya kita pengen lihat unsur bayangan juga bisa dari contoh citra yang ini. Bisa teman-teman lihat di sini itu kayak ada apa ya? Kayak ada kolongnya gitu. Itu adalah karena ada bayangan kita bisa mengasumsikan itu adalah jambatan layang gitu. Itu adalah unsur-unsur atau hal-hal yang bisa kita lihat pada citra. Satelit. Nah, kembali pada soal, berarti kalau misalnya kita membedakan lahan basah dengan hutan lahan kering, apanya dong? Dilihat dari bentuk dan asosiasinya kah? Sepertinya tidak. Karena kan kalau bentuk hutan itu tidak berbentuk seperti, maksudnya tidak berbentuk itu kayak asimetris gitu ya, nggak kayak segitiga atau kan dia persegi panjang atau bulat gitu, enggak. Jadi dari kata pertama aja kita bisa menentukan ini enggak tepat. Tekstur dan rona, ya tepatnya adalah yang B ini gitu, tekstur dan rona. Kenapa? Karena kita bisa melihat terutama dari rona dulu nih, gelap apa cerah nih si lahannya gitu. Kemudian dia juga pasti punya tekstur. Karena kalau misalnya dia cuma badan air kayak sungai, kayak kolam itu pasti teksturnya halus. Tapi kalau misalnya ada teksturnya, kita bisa mengasumsikan itu adalah ada memiliki ketinggian yang berbeda, kerapatan yang berbeda dari objeknya. Maka yang paling tepat adalah opsi yang B. 20. Sumber energi alternatif yang dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik tenaga biomasa. Tenaga biomasa ini adalah salah satu sumber pembangkit tenaga listrik apa ya disebutnya tuh alternatif dan juga lebih ramah lingkungan. Tapi kita harus tahu dari mana asalnya gitu, dari mana kita ambil sumbernya. Nah, untuk diketahui pembangkit listrik itu ada berbagai macam, ada yang sudah dikembangkan di Indonesia dan ada yang belum. Ada PLTA, ini kita sering dengar PLTA Saguling misal atau yang lain-lain. Pembangkit listrik tenaga uap, tenaga surya itu solar system. Kalian pernah bikin nggak sih mungkin pernah praktek di sekolah tentang panel surya gitu ya untuk praktikum apa misalnya, itu bisa diterapkan secara skala besar. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga gas, panas bumi, diesel, nuklir, bayu atau angin ini sudah diterapkan di kawasan Lombok, Sumba juga karena di sana potensial ya untuk dikembangkan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Tenaga ombak di Indonesia itu sangat potensial, begitu pula dengan pasang surut. Nah ini, karena kita kan negara kepulauan ya, jadi sangat potensial. Tapi saya belum tahu ini sudah diterapkan atau belum di Indonesia. Tahu saya belum. Kemudian ada lagi pembangkit listrik tenaga sampah. Sampah di sini dicatat sampah organik, tidak bisa sampah yang lain. Kemudian mungkin bisa, tapi saya baru tahunya ini pemakan ada yang organik aja. Terus ada lagi pembangkit listrik tenaga gas atau uap. Ini sudah ada di Indonesia. Karena enggak deh. Ini apakah ini dengan ini sama ya? Kalau yang ini kan ada di Kamojang, di kawasan Bandung perbatasan Garut gitu. Nah, balik lagi kita ke soal. Kalau pembangkit listrik tenaga biomasa, dia bahan bakunya apa dong? Ternyata adalah yang ini dari sampah organik. Kalau minyak atsiri itu dari buah jarak. Ya sih, dia juga tenaga bisa jadi alternatif sumber tenaga, tapi yang lebih tepat untuk biomasa adalah sampah organik. Gitu. Ya, baik jawabannya yang C. Selanjutnya, kawasan pesisir yang berdekatan dengan zona subduksi lempeng tektonik merupakan daerah rawan bencana apa? Kita harus tahu dulu nih, zona subduksi itu apa? Gitu. Zona subduksi adalah zona pertemuan dua lempeng. Bisa dilihat di di gambar yang besar ini. Di sini ada pertumbukan antara lempeng samudra dengan lempeng benua. Nah, subduksi itu jadi pertemuan lempeng, yang satunya lempeng benua, yang satunya lempeng samudra. Artinya ada perbedaan jenis lempengnya. Nah, dalam kasus zona subduksi ini,
dia ada proses penghujaman salah satu lempeng. Mengapa? Karena lempeng samudra ini massa jenisnya lebih berat sehingga dia yang akan tenggelam. Proses penenggelaman ini kemudian masuk ke dalam zona magma sehingga ada pelelehan gitu. Nah, hasil lelehan ini kemudian menyebabkan adanya tenaga konveksi. Adanya proses vulkanisme gitu sehingga membentuk jajaran pegunungan api. Ini yang kemudian terjadi banyak di Indonesia seperti di Sumatera, kemudian sepanjang Jawa, kemudian bertemu nanti ada di Sulawesi dan di kepala burung Papua. Nah, ini kawasan subduksi. Kemudian terus kawasan subduksi ini apa dong yang harus kita khawatirkan, apa yang harus kita waspadai? Karena adanya gunung api dan kemudian pertemuan dua lempeng, maka kawasan ini sangat rawan terhadap bencana gempa dan gunung meletus. Nah, jika gempa dan gunung meletus ini terjadi di kawasan atau di bawah permukaan air, maka bisa menimbulkan adanya gelombang pasang yang sangat tinggi atau yang kita kenal dengan tsunami gitu. Sambil kita mengingat materi, kan ini ada apa ya? Ada pergerakan lempeng. Pergerakan lempeng itu ada 3 pola. Ada konvergen atau pergerakan lempeng yang saling mendekat dan bersatu. Kemudian ada lagi pola pergerakan lempeng itu ada 3. Ada konvergen, gerak konvergen saling mendekat, kemudian bersatu, asik. Ada lagi gerak divergen saling menjauh ya, kayak kamu dan dia. Nah, kemudian ada lagi yang dia itu hanya berpapasan saja. Yang paling kita harus waspadai terutama adalah dari gerak konvergen ini, karena dia banyak menimbulkan potensi bencana seperti gempa bumi dan tsunami dan juga gunung meletus. Kalau misalnya dari hasil pergerakan divergen sendiri, ini hanya menghasilkan pematang tengah samudra. Jadi karena ada magma yang membeku, kemudian dia menggumpal di sini menjadi batuan. Nah, jajaran batuan ini kemudian kita kenal dengan pematang tengah samudra atau mid ocean ridge. Nah, di sini ada lagi gerak transform atau saling berpapasan. Di sini hanya menimbulkan adanya aktivitas vulkanisme dan pergerakan seisme atau gempa yang cenderung lebih ringan dibandingkan dengan kawasan konvergen. Seperti itu. Jadi jawabannya apa dong untuk soal ini? Kawasan pesisir yang berdekatan dengan zona subduksi lempeng tektonik merupakan daerah yang rawan bencana, angin topan dan rockfall. Tidak. Banjir rob dan angin topan. Untuk kawasan ini hanya untuk angin topan terutama tinggi potensi untuk daerah-daerah lintang sedang sampai lintang tinggi. Jadi untuk kawasan tropis tidak terlalu terganggu. Jadi kita nggak pilih opsi yang B ya. Tsunami gelombang pasang. Ini tsunami-nya betul karena tadi kita bahas. Bisa jadi gara-gara ada gempa atau gunung meletus di dasar laut. Gelombang pasang ya mungkin, tapi tidak dari tektonisme. Kalau gelombang pasang itu bisa diakibatkan karena revolusi bulan gitu, terhadap bumi. Nah, yang paling tepat adalah yang D, yaitu gempa bumi dan tsunami. Kalau kita nemu yang lebih klik di hati, yang lain hanya sebagai perbandingan aja, longsor dan gempa bumi sepertinya tidak. Karena longsor membutuhkan atau enggak diakibatkan karena adanya tenaga eksogen. Entah itu hujan misalnya, atau misalnya karena tutupan vegetasinya tidak rapat sehingga memudahkan tanah untuk longsor. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D, seperti itu. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan video pembahasan dari latihan soal UTBK ini. Semoga bermanfaat. Jika dirasakan ada manfaatnya, jangan lupa di-subscribe, kemudian diaktifkan notifikasinya biar tahu jika ada pembahasan soal yang baru. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.